Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, syafaat yang besar sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Penyebab Lapangnya Jiwa dan Tenangnya Hati. Yaitu ada beberapa yang saya jelaskan penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati. Yang pertama itu ada tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalim mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Bagi orang-orang yang tidak beriman, itu jiwanya tidak bakalan tenang, teman-teman. Jadi dengan keimanan kita, mungkin teman-teman ada yang suka imannya naik turun. Maka dari itu untuk memaksimalkan iman kita, yaitu yang pertama itu ada melihat ceramah. Mungkin kalian karena mungkin kondisi yang kurang memadai, kayak kondisi yang kurang apa gitu, karena COVID-19, kita bisa mendengar ceramah itu melalui handphone, teman-teman. Jadi memaksimalkan iman kita itu kita bisa mendengarkan ceramah agar hati kita tentram, jiwa kita tenang. Kita harus mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada menuntut ilmu, teman-teman. Menuntut ilmu di dalam agama Islam itu wajib ya, teman-teman. Karena di sini menuntut ilmu mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman pada hati kita. Ilmu menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mampu mengalihkan hati dari sesuatu yang dapat menggoncangkan hatinya. Di antara kita ada banyak orang yang hatinya lagi sedih dan tergoncang. Mungkin di sini kurangnya penambahan ilmu, teman-teman, dari hati kita, dikarenakan kurangnya ilmu terhadap ilmu agama. Makanya sering hati kita tergoncang, tiba-tiba merasa sedih. Maka dari itu, selain kita datang ke majelis taklim, kita juga bakalan dapat banyak ilmu-ilmu dari handphone. Contohnya kita mendengar ceramah dari ustadz-ustadz yang terkenal yang ada di YouTube, mungkin, teman-teman. Jadi di situ dapat menggoncangkan hati kita menjadi tentram, tenang. Seketika jiwa kita menjadi tenang dan banyak manfaat-manfaatnya lagi untuk menambahkan ilmu kita, teman. Tiga itu ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Jadi mungkin ada yang hatinya lagi gundah, lagi tergoncang, lagi sedih. Kita itu jangan curhat kepada teman kita sendiri. Kadang teman kita sendiri pun dapat mengkhianati kita kan, teman-teman. Sering itu terjadi yang di mana gitu, yang saya dengar suka teman kita sendiri pun mengkhianati kita. Jadi maka dari itu, apapun yang ada di dalam hati kita, kesedihan apa yang ada di dalam hati kita itu, yaitu mengadu kepada Allah, bersujud kepada Allah, mengadu kepada Allah di sepertiga malam kalau bisa, teman-teman, sampai menangis. Karena kita hanya luapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf, membuka pintu taubat untuk kita, teman-teman. Jadi maka dari itu mungkin Allah kita tuh sangat yakin pasti Allah mudahkan jalan kita, pasti Allah
tahu apa yang kita mau, pasti Allah bakalan cari jalan keluarnya. Bukan dari kita dengan curhat kepada teman. Kadang teman sendiri pun bakalan mengadu kepada ke orang lain untuk dari masalah kita tersebut. Jadi kita tuh bingung harus mengadu kemana, kembali kepada Allah, bersujud kepada Allah. Maka dari itu tenanglah hati kita teman-teman. Yang keempat itu ada zikir. Zikir ini aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita berfokus saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat zikir ini adalah mencegah seseorang untuk melakukan dosa. Dengan zikir kita tuh bakalan, misalnya kita mau berbuat dosa, terus kita langsung ingat Allah, karena kita setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun langsung menggerakkan hati kita berbuat baik, tidak membuat dosa. Ini menghapuskan dosa kita. Dan manfaat zikir ini pun juga dapat menghapuskan dosa kita, menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Masya Allah banget ya manfaat zikir ini ya teman-teman. Kelima itu berbuat baik kepada orang lain. Nah, berbuat baik kepada orang lain tuh wajib ya, wajib lah. Karena gimana ya, dibilang wajib atau tidaknya, kita tuh sesama umat Islam, sesama umat Muslim harus saling tolong menolong, harus saling baru membangun dalam hal ilmu, dalam hal menolong, dalam hal membantu, agar kita tuh bakalan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bakalan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya ini banyak sekali ya teman-teman. Dari kita bisa menolong, intinya menolong yang sangat mudah itu contoh. Kita melihat orang mungkin di jalanan ya, ada sekarang tuh badut atau apa gitu, kita kasih seikhlas hati kita agar dia pun merasa tertolong, untuk dia bakalan bisa makan. Maka dari itu kita tuh harus membantu teman-teman. Jadi Allah tuh bakalan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka, insya Allah. Dan yang keenam itu ada keberanian teman-teman. Karena yang penakut itu hanya orang yang sempit hatinya, dan yang penakut itu hanya dan yang kita takutin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Keberanian ini yaitu keberanian menyampaikan kebenaran, keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang benar, hal yang menurut kita benar, menurut orang lain benar, menurut Allah Subhanahu wa taala benar. Insya Allah bakalan dimudahkan jalannya untuk mengungkapkan kebenaran dalam keberanian pada diri kita sendiri teman-teman. Yang ketujuh itu mengeluarkan sifat kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat iri dengki, sifat sombong, sifat yang mungkin iri kepada orang lain, iri kepada sesama, iri kepada keluarga. Itu tolong itu dijauhkan teman-teman, agar jiwa kita tenang. Contoh kita itu iri kepada tetangga kita membeli mobil baru, kita belum mau beli mobil baru. Bersabar, mungkin Allah bakalan memilih waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Jadi di sini kalian hilangkan rasa iri dan dengki itu tersebut teman-teman. Jadi mungkin rasa iri dengki kita ini bakalan menjadi hal yang negatif, hal yang negatif untuk melakukan suatu hal yang buruk kepada orang tersebut teman-teman. Jadi sifat iri dengki ini mungkin negatifnya banyak ya, banyak dampak negatifnya. Selain hati kita menjadi goyah, hati kita menjadi tidak tenang, sehingga kita terombang-ambing gitu kepikiran kita. Oh, orang itu punya mobil baru, kita kapan ya gitu, gitu kan. Mungkin ya sifat iri ini tolong dibuang agar diri kita ini menjadi tenang teman-teman. Itu kuncinya tuh sifat iri dan dengki dan tidak sombong. Jangan yang insya Allah tidak ada di pikiran kita ya teman-teman. Amin. Yang terakhir yaitu yang ke-8, meninggalkan hal yang berlebihan.
meninggalkan hal yang berlebihan. Itu contohnya apa? Nah, contohnya itu berbicara yang berlebihan, teman-teman. Nongkrong sana sini yang berlebihan, yang tidak menimbulkan manfaat, yang menimbulkan dampak negatif. Untuk apa kita pertahankan hal-hal yang berlebihan ya untuk mendapatkan dampak negatif? Contoh, berbicara berlebihan tidak boleh berbicara berlebihan, karena kita tahu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Karena kita tahu contoh ini, kita berlebihan berbicara kepada orang lain, nanti bakalan dapat menyinggung hati orang lain. Itu dampak negatifnya, teman-teman. Dampak positifnya tidak ada, karena membuat hati kita lapang dan tenang. Kita hanya cukup diam dan tidak banyak berbicara. Itu, teman-teman. Sekian dari ceramah saya, semoga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga dapat menuntun jalan kita ke jalan yang benar dalam berbuat baik. Mungkin saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.